Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dengan tema kita evaluasi pemilu dan juga narasumber kita yang pertama ada Bang Ridwan Paralaungan dan juga ada Bang Rusman ya selaku Presiden BEM Unim dan juga BEM UMB. Kita kembali mengenai evaluasi pemilu. Nah untuk di evaluasi pemilu kali ini kita bakalan tahu hasil dari perhitungan suara sekitar tanggal 20 Maret. Ya 20 Maret. Nah menurut dari Bang Ridwan terlebih dulu nih. Apakah akan ada pemilu tahap 2? Oke, mungkin kalau apapun yang terjadi ya, BEM Universitas Bengkulu itu bakal tetap mengawal. Oke. Ini saya sampaikan di TVRI Bengkulu ya, yang luar biasa. BEM Universitas Bengkulu itu bakal mengawal pemilu ini bukan hanya sekedar sampai 20 Maret aja nih Bang. Oke. Kami bakal mengawal sampai mau 1 putaran atau 2 putaran, itu kami bakal sampai mengawal dilantiknya presiden di Oktober nanti. Nah puncaknya di sana. Dan kami berharap ada bulan madu di sana antara presiden terpilih dengan rezim yang sekarang gitu kan. Oke. Nah, itu bakal kami kawal betul terkait bulan madu mereka berdua itu. Oke, bulan madu bahasanya. Bulan madu ya bahasa kami di Universitas Bengkulu. Mungkin belum kami buka bahasan ke teman-teman aliansi karena baru juga nih kami baru membentuk aliansi BEM seprovinsi Bengkulu. Insya Allah kami bakal melawan rezim ya, baik siapapun itu yang menang 01, 02, 03, kita bakal mengawal. Bahkan pilkada, itu sebelum pilkada udah kami rancang nih Bang, di Universitas Bengkulu, calon-calon wali kota ini, calon-calon wali kota siap-siap diundang di Universitas Bengkulu, jangan tidak hadir gitu ya, jangan tidak hadir. Kami bakal mengupas tuntas dan kami bakal mengevaluasi PJ Wali Kota Bengkulu kan. Nah itu komitmen kami di Universitas Bengkulu tahun ini. Oke, belum dijawab tentunya dari Bang Ridwan untuk putaran 1, putaran 2 itu kalau hitung-hitungan ya jauh hitung-hitungan kami udah menghitung ya siap basis suara 01, basis suara 02, 03. Memang sebelum pemilu sendiri kami udah hitung-hitungan bakal 1 putaran gitu. 1 putaran. 1 putaran. Kami meyakini bahwa udah 1 putaran dan kami fokus untuk mengawal bulan madu tadi Bang. Oke, siap. Kita ke Bang Rusman nih. Jawab pertanyaan yang sama nih. 1 putaran atau 2 putaran pemilu tahun 2024 kali ini? Langsung. 1 putaran. 1 putaran. 1 Kenapa? putaran. Karena setelah kami saya melihat ini dari Sirekap ya, dari website pemilu. Sekarang kalau nggak salah data udah masuk 77%, mungkin lebih. Itu kalau dihitung-hitung kayaknya udah nggak mungkin lagi yang dari paslon 2 itu di bawah 50. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu mungkin tadi ada di Sirekap tadi kesalahan data, input data dan lain-lain. Tapi kalau untuk sementara perhitungan Sirekap itu kemungkinan 1 putaran. 1 putaran ya. Pasti Udah 80%-an ya. Oke. Udah 80%. Baik. Nah, kalau istilah bulan madu tahu juga tentang hal tersebut dari Rusman selaku BEM UMB? Ya tanpa sebenarnya dikasih tahu arti bulan madu kayak kita udah paham sendiri ya kan. Bisa dijelasin. Tapi Ditunggu ya. Ditunggu untuk aksi dari BEM Unip dan juga BEM UMB. bukan dari BEM Unip sama UMB aja. Dari seluruh BEM dan Dema yang ada di Provinsi Bengkulu. Kebetulan ini tanggal berapa? 2 hari yang lalu Ya. Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu resmi didirikan. Oke. 16 BEM dan Dema berkumpul mendirikan aliansi tersebut. Oke, aliansi ini gunanya apa nih? Ya, Jadi tombak juang. ombak juang. Mbak Juang. Sejauh ini kan kami mengevaluasi ya presma-presma yang baru ini mengevaluasi bahwa pendahulu-pendahulu itu sering Bergerak sendiri. membawa hal-hal yang Unip membawa A, Ya. UMB membawa B, dan universitas lain membawa C dan lain-lain banyak. Ini kami coba mengkonsolidasikan bahwa hal yang kita bawa itu sama-sama kepentingan rakyat gitu kan. Dan kami bakal menjaga independensi terkait aliansi itu tersebut kan. Oke, baik. Terakhir mungkin mengenai evaluasi pemilu ini. Kedepannya mau seperti apa kesimpulan kita dari Rusman terlebih dahulu untuk pemilu tahun 2024 kali ini? Evaluasi dan kemauan ke depan. Iya. Oke, yang pasti untuk selanjutnya itu bukan untuk pemilu 2029, Ya. tapi untuk pilkada.
Untuk pilkada dulu. Pilkada Oke, pasti baik. itu. Kita melihat banyak sekali yang harus dievaluasi, mulai dari Ridwan, dari saya tadi, dari host juga yang mengatakan beberapa yang harus dievaluasi, mulai dari sistem, peraturan, kemudian yang terjadi di lapangan itu perlu banyak sekali yang harus dievaluasi. Semoga KPU dengan jarak waktu yang sangat singkat ini sebelum pilkada, itu evaluasi tersebut sudah ada mitigasinya. Oke. Sudah ada perubahannya ya? Iya, harus ada. Misalnya ada kesalahan di sini, harus tahu plannya apa. Itu harus yang diperbaiki disiapkan. juga Iya, ya? mitigasi itu. Kemudian mengantisipasi human error itu harus ada. Jadi semoga dalam pilkada ini kita lihat sendiri ada gubernur yang akan bersaing, ada wali kota, bupati, mungkin ada desa, mungkin ada juga kelurahan. Itu yang harus diawasi. Oke. Selain human error, komputer error juga bisa terjadi? Pasti. Oh, pasti ya. Baik, terakhir silakan untuk Bang Ridwan. Baik, kalau dari saya sih KPU, Bawaslu dan yang lain itu perlu obrolan yang matang lah ya, obrolan yang matang terkait pemilu, baik di 2019, baik di Pilkada dan yang lainnya. Kenapa saya bilang obrolan yang matang? Ya saya pikir pemilu ini mencakup seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, jadi saya pikir banyak sekali kegiatan-kegiatan KPU yang tentunya positif ya, tapi tidak begitu maksimal. Oke. Tidak begitu maksimal dalam artian sosialisasi, pelatihan penyelenggara dan lain-lain itu tidak begitu maksimal. Hanya sekedar formalitas. Penyeleksi penyelenggara dan lain-lain itu harus transparansi. Jangan tidak transparansi. Tanpa ada tes tiba-tiba jadi yang daftar 18 orang, tiba-tiba yang dapat 7 orang, 11 orang itu tanpa dihubungi, tanpa tes dan lain-lain, nggak tahu berkas atau tidak dan lain-lain, sistem itu langsung menggugurkan dan lain-lain. Hal itu perlu sikapi dengan tegas bahwa transparansi dari 2 tahun sebelum mulai pemilu itu harus jelas terkait pemilihan KPU RI dan lain-lain, dan kembali lagi ke norma ya, ke hukum bahwa KPU RI itu independen. Baik. Jangan sampai ya selalu tercoreng ya, bukan tercoreng di mata masyarakat saja, bahkan di mata dunia. Karena begitu banyak kekayaan Indonesia, begitu banyak manfaat-manfaat yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki negara lain yang bakal dimanfaatkan orang lain gitu kan. Mari kita edukasi, mari kita menjadikan pendidikan itu inventaris ya, inventaris karena saya orang pendidikan ya Bang. Saya sangat penting karena pendidikan itu sangat penting ya. Mari kita meratakan dan lain-lain ya. Jangan sampai pendidikan itu hanya dapat segelintir orang saja gitu ya. Jangan potong biaya pendidikan untuk makan gratis ya. Baik, cukup ya. Terima kasih tentunya untuk Bang Ridwan Parulang dan juga Bang Rusman tentunya untuk sore hari ini. Semoga evaluasi yang telah kita perbincangkan bersama dapat diperbaiki oleh penyelenggara pemilu tahun 2024 kali ini dengan secepat mungkin tentunya, agar nantinya tidak ada hal-hal yang terjadi lagi yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.